وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah muliakan insya-Allah di dunia dan di akhirat, juga khususan kepada perangkat kampung, juga kehormatan kepada imam syekh masjid, pengurus BKM dan seluruh yang berhadir, dan semoga kehadiran kita tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang orang atau manusia yang takut kepada setan atau syaitan, itu banyak. Orang bercerita tentang bertemu syaitan, lalu dia lari. Itu sering kita dengarkan. Ada orang yang tidak berani tinggal di tempat-tempat tertentu atau melewati jalan-jalan gelap karena takut terhadap syaitan. Itu juga sering. Tetapi mendengarkan kebalikannya, itu menjadi perkara yang aneh. Di dunia ini sekarang tidak pernah kita dengarkan lagi ada syaitan yang takut kepada orang. Ada syaitan yang kalau melihat orang dia berlari. Dan itu satu-satunya manusia yang pernah direkomendasi oleh Nabi, yang syaitan lari darinya. Syaitan mengambil jalan yang lain seandainya dia berjalan di satu tempat. Nabi sebutkan orangnya, yaitu Umar bin Khattab. Hanya Umar bin Khattab, yang syaitan takut kepadanya. Dan ini dibuktikan dalam beberapa hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pulang dari satu medan perang, ternyata rumah Rasulullah didatangi oleh seorang perempuan dari kaum Ansar. Lalu perempuan itu berkata, "Ya Rasulullah, aku telah bernazar, kalau kita menang perang kali ini dan engkau selamat dari medan perang, aku telah bernazar bahwa aku akan memainkan gendang, rebana di depanmu ya Rasulullah." Jadi memang agak terkesan aneh kaoi perempuan ini. Jadi dia bernazar kalau selamat dari perang, maka dia akan memainkan atau menabuh rebana di depan Nabi SAW. Mungkin karena ingin menunjukkan rasa gembiranya. Kata Rasulullah, kalau engkau memang sudah bernazar begitu, ya silahkanlah, lakukanlah. Maka Rasulullah membiarkan dia menabuh rebana di hadapan Nabi. Lalu kemudian tidak lama masuk Abu Bakar. Perempuan ini terus menabuh rebananya. Tidak lama lagi kemudian masuk Utsman. Lalu kemudian perempuan ini juga tidak berhenti. Dan tidak lama berselang, masuklah Umar bin Khattab. Ketika masuk Umar bin Khattab, langsung perempuan ini berhenti dan meninggalkan rumah Rasulullah.
Rasulullah tersenyum lalu berkata, "Ya Umar, wa inna syaitan la yakhafu minka." Sungguh-sungguh syaitan benar-benar takut kepadamu. Falamma jalastu, ketika aku duduk, wahia tadrib, dia terus memainkan musiknya. Summa dakhala Abu Bakar wa Utsman wahia tadrib. Dan ketika Abu Bakar dan masuk ke rumahku ini, dia juga terus memainkan musiknya. Falamma dakhalta anta, tapi ketika engkau masuk ke rumahku, alqad ad-duf, dia langsung membuang, dia langsung berhenti dari bermain musik. Dia langsung berlari. Benar-benar syaitan takut kepadamu, wahai Umar. Jadi Rasulullah ingin mengatakan apa? Menyokan karena mekaoi, nyaha gebizin main musik ikegonyan. Kalau bukan karena nazarnya, sungguh Rasulullah tidak mengizinkan perempuan ini untuk memainkan rebana di hadapannya. Walaupun dalam kesepakatan ulama, alat yang bernama rebana itu masih diizinkan untuk dimainkan. Karena Rasulullah pun waktu menyuruh membuat walimah, apa kata Rasulullah dalam hadis? A'linu ad-duf, a'linu ad-nikah. Umumkan pernikahan kalian. Wadribu ad-duf, dan pukullah rebana. Jadi alat musik yang tidak ada khilaf, yang masih boleh dimainkan adalah rebana. Dan itu pun dimainkan oleh anak-anak di zaman Nabi. Yang tadi perempuan itu pengkhususan. Ya. Tapi kalau hari ini sebuah walimah dihiasi dengan keyboard yang memainkan mamaknya anak-anak, ya, ini jelas hukumnya jatuh ke dalam dosa. Dan walimah itu termasuk walimah mungkar. Kalau kata para ulama, boleh tidak dihadiri. Menjawab undangan wajib. Memenuhi undangan walimah wajib. Dosa kalau tidak datang, kalau sudah diundang. Tapi kalau walimah itu mengisi dengan kemungkaran, maka sepakat ulama mengatakan dibolehkan tidak hadir kalau di dalamnya diisi dengan iringan musik yang diharamkan. Kalau di daerah Jawa, Bapak Ibu, itu sampai berjoget-joget, diundang penari-penari dangdut. Nah, yang ingin kita katakan apa? Begitulah model takutnya syaitan terhadap Umar. Karena musik itu dekat sekali dengan permainan syaitan, dekat sekali. Karena syaitan, kata Rasulullah, salah satu kesukaannya adalah mazamir. Kalau kata bahasa hadis, mazamir asyayatin. Syaitan itu suka memainkan musik-musik. Maka hati-hatilah orang-orang yang kehidupannya menyukai musik daripada Al-Quran. Al-Quran tidak pernah baca. Bacaan terakhir adalah Ramadan. Itu pun tidak khatam-khatam setelah 10 tahun Ramadan. Tapi musik sudah khatam berulang-ulang. Dia hafal berbagai nama artis. Dia tahu cara menyanyikannya. Tapi Masya Allah, dengan agama dia tidak dekat. Inilah salah satu tipu daya syaitan. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa inna syaitan minal jinni minal insi wal jinni, sesungguhnya syaitan dari golongan jin dan manusia, la yakhafu min Umar, benar-benar takut kepada Umar. Dalam hadis yang lain, yafirru min Umar, kalau jumpa Umar mereka melarikan diri. Dalam hadis yang lain, Rasulullah menyebutkan, wahai Umar, wallazi nafsi biyadihi, demi jiwaku di tangan Allah, sungguh aku melihat, kata Rasulullah, kalau engkau datang, iza laqita, kalau engkau datang di satu jalan, sungguh syaitan, inna syaitan salaka fajjan ghaira fajjik. Hadis riwayat Bukhari. Syaitan akan mencari jalan yang supaya dia tidak berpapasan denganmu. Nyania jin ke Umar. Kalau dia lihat Umar berjalan di satu lorong, begitu ketahuan itu Umar, maka syaitan akan mencari lorong lain supaya tidak berpapasan dengan Umar. Bisa bayangkan bagaimana dahsyatnya
Umar bin Khattab. Jemaah melakukan Allah. Tapi bukan itu inti yang kita ingin ambil hikmahnya. Yang kita ingin bicarakan, apa yang menyebabkan syaitan begitu takut kepada Umar. Kalau kita hari ini jalan satu lorong, Pak, syaitan bukan mencari lorong lain. Oh, gedanya oi taju. Bahkan kita yang berjaga-jaga supaya tidak masuk ke lorong-lorong yang menjumpai syaitan. Tapi Masya Allah, sahabat Nabi ini benar-benar luar biasa. Nabi sendiri yang melihat syaitan menghindar dari Umar. Apa yang terjadi? Kenapa syaitan begitu takutnya kepada Umar? Nah, akhirnya berdasarkan apa yang terjadi pada amalan Umar, para ulama sepakat mengatakan Umar ini punya kelebihan yang membuat syaitan ta'aluk. Apa dia? Yang pertama, dia benar-benar ikhlas menjalankan agamanya. Dia benar-benar menjalankan akidahnya sepenuh hati karena Allah. Ini yang membuat syaitan takut pertama. Dalam surat Al-Hijr, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimah syaitan ketika dia diusir dari surga. Apa kata syaitan? Fabima aghwaytani, ya Allah, karena engkau telah mengeluarkan aku dari surga, la uzayyinanna lahum fil ardi, maka sungguh aku berjanji akan kuhiasi amalan-amalan anak Adam di muka bumi. Arti kuhiasi, kubuat perhiasan-perhiasan syaitan. Wala ughiyannahum ajma'in, dan kusesatkan semuanya. Akan kusesatkan semuanya, kata syaitan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali yang tidak bisa kusesatkan hanya hamba-hambamu yang ikhlas. Hanya hamba-hambamu yang ikhlas. Maka ikhlas ini salah satu daripada pagar untuk menghalang syaitan. Apa yang dilakukan oleh Umar? Pertama, ikhlasnya dia menjalankan agama. Ikhlasnya dia berakidah kepada Allah dengan akidah yang benar dan menampakkan akidahnya. Tidak ada ketakutan, tidak ada keraguan sedikit pun. Umar bin Khattab, ketika orang lain masuk Islam sembunyi-sembunyi, kan 3 tahun Nabi berdakwah di rumah yang disebut dengan Baitul Arqam atau rumahnya Arqam. Itu orang Islam, orang-orang yang sudah masuk Islam sembunyi-sembunyi. Ketika Umar bin Khattab masuk Islam, dia langsung mengumumkan di depan Kaabah. Dia langsung katakan, aku telah masuk Islam. Tidak ada rasa takut sedikit pun. Ketika hijrah ke Madinah, semua sahabat Nabi hijrah sembunyi-sembunyi. Berangkat malam 3 orang. Besok malam berangkat lagi. Jadi Mekah kosong, satu persatu kosong. Dan mereka berangkat sembunyi-sembunyi. Berangkatnya pun bukan seperti kita pindah rumah. Kita pakai truk, bawa barang semuanya, lengkap. Tidak. Mereka berangkat betul-betul meninggalkan harta. Hanya beberapa helai baju, dengan beberapa dirham, mereka berangkat untuk hidup kembali di Mekah, di Madinah. Maka mereka ini kemudian berubah jadi miskin tiba-tiba, hanya karena mempertahankan agamanya. Tapi tetap mereka berangkat diam-diam. Tidak berani berangkat dengan terang-terangan. Ketika Umar ingin berangkat, apa yang dia lakukan? Disebutkan dalam sirah Nabawiyah, Umar bin Khattab langsung berdiri di depan Kaabah, lalu dia mengumumkan kepada kafir Quraisy, aku Umar, hari ini aku akan hijrah ke Madinah. Siapa di antara kalian yang ingin menghalangiku, silahkan tunggu aku di balik bukit ini. Dia tunjukkan nama bukitnya. Lalu dia katakan, barang siapa yang ingin anaknya yatim, dan barang siapa yang ingin istrinya janda, aku menunggunya. Ditantangnya. Tidak ada satu pun yang berani menghalangi Umar.
Tidak ada satu pun. Jadi dia tampakkan agamanya. Tidak ada kemunafikan sedikit pun pada diri Umar menjalankan agama. Maka orang-orang yang ditakuti syaitan hari ini adalah yang benar-benar beragama. Bukan cilet-cilet. Yang ketika agamanya dihina, dia langsung menampakkan siapa dia di hadapan Allah dan Nabi. Ketika nabinya dihina, maka dia langsung ingin berjihad untuk membela nabinya. Ada orang yang hari ini mengaku cinta Nabi. Tapi ketika nabinya dihina, hanya disuruh untuk tidak minum aquadanon saja pun dia tidak sanggup. Oh mai long ka melangganan dengan aquadanon. Hana mungkin le long tinggai. Ada yang melangganan dengan Yakult yang merek Perancis, minuman Yakult merek Perancis, disuruh tinggalkan pun dia tidak berani. Ibu-ibu yang pakai kosmetik Garnier, memakai L'Oreal, mengetahui Perancis ini menghina Nabi kita, tapi kemudian berubah menjadi orang munafik. Perancis yang nyonyo, padahal dengan kita putuskan, kita boikot seluruh produksi mereka, maka mereka mengalami kerugian besar. Tapi itu pun tidak berani. Apalagi disuruh berjihad. Kita kadang-kadang beragama, tapi tidak serius membela agama. Keberanian kita perlu diuji. Ya, tambah lagi orang demo, Syekh. Ya, orang demo itu ketika musyawarah, Masya Allah. Ini habis, kita harus berdiri sampai habis selesai. Jangan ada yang bubar. Begitu mulai demo, yang di depan yang jadi korban. Ditolak-tolak sama orang belakang. Kamu maju, hambo. Yang belakang, satu-satu lewat. Lari, tunggu nasi bungkus. Begitu saja, Masya Allah. Begitulah orang hari ini. Begitu membela agamanya, satu-satu mundur. Takut kalau seandainya dia mendapatkan aniaya dari orang-orang yang berkuasa. Maka jemaah melakukan Allah. Ini yang membuat syaitan takut sekali ke Umar. Dialah yang paling berani mempertahankan identitasnya. Selain daripada itu, keikhlasan Umar beragama, benar-benar dia tidak mencampur adukkan antara kebatilan dengan kebenaran. Benar-benar dia pisahkan kebenaran dan kebatilan setelah dia masuk Islam. Maka ketika dia melewati tempat-tempat dia bermaksiat dulu, ketika dia melewati tempat dia berjudi, tempat dia minum khamar, Umar menangis, bercucuran air matanya, lalu dia bakar tempat itu, mengingat dosa-dosanya di masa lalu. Ada satu riwayat yang menyatakan pada satu hari Umar dan Rasulullah duduk, lalu kemudian tiba-tiba Umar menangis. Tidak lama setelah menangis, tiba-tiba dia tertawa. Rasulullah heran melihatnya. Lalu kemudian Rasulullah berkata, wahai Umar, nyapakah kalian? Sekali nangis, sekali tertawa. Maka Umar kemudian menceritakan, ya Rasulullah, aku menangis karena dulu aku pernah melakukan maksiat, bahkan pernah membunuh anak-anak perempuan, kukuburkan hidup-hidup. Dan itu dosa-dosaku di masa jahiliyah. Lalu kenapa engkau tertawa? Kata Rasulullah, aku teringat, aku pernah membuat Tuhan dari adonan gandum. Jadi berhala rojeh je pegat dari apa saja. Bisa buat dengan tanah liat. Bahkan Umar dalam riwayat itu menyebutkan dia pernah membuat Tuhannya berhala dari adonan gandum, dari kuih, pegat dari kuih. Lalu kemudian ku letakkan, ku hormati, dan ketika aku lapar, aku memotong-motongnya. Maka ji ku kem gero Rasulullah. Bayangkan memakan Tuhan sendiri setelah dibuat. Bodohnya jahiliyah. Maka jemaah melakukan Allah. Orang yang ditakuti syaitan, yang agamanya mutlak, bulat. Tidak dicampur adukkan antara maksiat dan kebenaran. Ada orang hari ini, Masya Allah, casingnya luar biasa. Berjamaah, Alhamdulillah. Zakat, tidak pernah lupa untuk dibayar. Kalau sedekah, dia tampil di depan. Puasa Senin Kamis, dialah orang-orangnya. Tapi di luar itu, Masya Allah, ternyata pemakan riba. Yang but aju, yang semayang laju,
Yang terawih laju. Yang Ramadan laju. Tapi alihnya but metipek bak bank pinjam kredit. Yang ini beragama, yang ini maksiat. Bagaimana Allah mau sayang kepada kita? Bagaimana Allah mau membuat kita masuk surga tanpa halangan? Bagaimana syaitan bisa takut kepada kita? Bahkan syaitan tersenyum kita setelah melakukan kebenaran, melakukan perintah Allah, lalu kita mulai melakukan maksiat. Jadi campur aduk kehidupan. Agama juga jalan, maksiat juga jalan. Kadang-kadang kita lakukan sekali-sekali. Lawitnya hantam dah tinggal semayang. Asal azan berbunyi kita datang. Di manapun masjid kita ada. Begitu acara walimah, salat duhur, bersepakat dengan satu keluarga, kita tidak salat duhur. Kenapa? Karena takut bedaknya luntur. Mulai anak tanya ke ayah, "Kiban ayah, nyo menyodat semayang lehu ke? Kalau kita semayang duhur, ini bedak ni 300,000. Kalau saya wudu, nanti harus bayar 300,000 lagi." Lalu ayahnya mengatakan, "Tidak apa-apa nak, hari ini kamu adalah ratu sehari. Ayahnya ratu sehari. Hana dah semayang ronyo hana pupu. Allah maklum kok. Nyana yang pegat fatwa hajit jamak lah. Ada yang berani berfatwa, boleh jamak, bawa zuhur ke asar, pat merempa atasnya." Yang hari ini yang kita jaga, ternyata jatuh pada satu hari. Ini membuat syaitan tertawa. Tidak ada rasa takutnya pada kita. Jadi nampak casingnya saja beragama, padahal melabur-labur dengan maksiat. Jemaah melakukan Allah, begitulah cara kita beragama sehingga kita tetap didampingi oleh syaitan. Makanya orang-orang susah untuk mendapatkan jaminan Allah karena dia melakukan maksiat selain daripada dia melakukan perbuatan baik. Ada yang hafal Quran tapi melawan apa yang dia hafal. Kalau kita tanya berapa hafalannya, 30 juz. Tapi dia punya pacar, hafal Quran tapi nak cewek. Tip-tip malam minggu jak waduk. Kata dia pacaran Islami. Sebab yang main cewek hafiz dengan hafizah. Jadi dianggap sah-sah saja hafiz dengan hafizah main cewek. Itulah pacaran Islami. Hafal Quran ditakuti syaitan. Tapi ketika maksiat kita campur adukkan dengan hafalan, disitulah syaitan tertawa. Akhirnya jatuh juga. Maka banyak sekali tipe hari ini, walaupun namanya Umar, tapi tidak mampu mengikuti Umar bin Khattab. Umar jelas, mana agama, mana maksiat. Maksiat dia tinggalkan sebenar-benarnya tinggal. Tidak pernah dia mengulang maksiatnya sama sekali. Sama sekali. Tidak ada catatan Umar kembali pernah tersesat lalu taubat lagi. Tidak pernah. Gaya orang hari ini, taubat sesat, taubat sesat, taubat sesat. Begitu datang sakaratul maut, rupanya datangnya di waktu sesat. Habislah dia. Su'ul khatimah. Ada yang kadang-kadang dulu terkena kecanduan melihat hal-hal yang porno. Lihat gambar porno masa remaja. Alhamdulillah taubat. Taubat. Alhamdulillah. Tapi ternyata di umur 60 tahun mengulanginya kembali. Hati-hatilah. Di situ jebakan syaitan. Bisa-bisa kita mati di saat kita ulang kembali maksiat. Karena urusan-urusan pornografi, Bapak Ibu melakukan Allah, itu kecanduan. Sama seperti kecanduan narkoba, sakau, sama. Bahkan keterangan dari ahli psikologi dan ahli medis, orang yang telah terkena pornografi, 7 tahun dia harus bebaskan otaknya untuk tidak melihat, tidak menonton, tidak memandang apapun yang bentuk pornografi. 7 tahun baru bersih jaringan otaknya dari pornografi. Baru bersih. Kalau tidak, dia ulang kembali, maka syaitan kembali merebut kita. Orang yang kena penyakitnya, itu ibadah malas. Jadi dia mencampur aduk, semayang. Tapi lakukan maksiat. Apa-apa yang nampak semuanya porno. Dilihatnya tiang masjid membayang sang-sang. Apa bentuknya?
Yang terbayang adalah porno. Nah, itu akibat daripada mencampur adukkan agama dengan maksiat. Oh, kita merasa bahawa kita adalah orang-orang saleh. Tapi kita lupa, kita sering makan haram. Kalau kita PNS, kadang-kadang kita mencampur adukkan diri kita dengan maksiat. Habis salat subuh berjamaah, pahala luar biasa. Sebelum salat subuh, sunnah 2 rakaat. Pahala lebih daripada dunia dan isinya. Jam 7:30, kita mulai lakukan amalan-amalan yang lain. Ada yang mengaji. Tapi apa yang terjadi? Tidak masuk kantor. Tidak mengajar. Kalau kami dosen, ada yang merasa saleh, tapi kemudian seharusnya masuk 16 kali, cuma masuk 8 kali, tanda tangannya 16 kali. Nah, orang yang tamang kantor, duduk di kedai kopi sampai pos sebelah baru tamang kantor, cok gaji penuh. Syaitan tertawa. Melabu-labu. Tidak jelas mana halal, mana haram. Pagi melakukan yang halal, yang dicintai Allah, kemudian di waktu duha melakukan yang haram. Bagaimana kita bisa dihindari oleh syaitan? Dan bagaimana kita bisa menghindari syaitan? Nah, ini kelebihan Umar yang jadi hikmah kita pertama. Kemudian yang kedua, kata para ulama, kenapa syaitan begitu takutnya dengan Umar? Yaitu karena Umar sangat mampu menundukkan nafsu dunianya. Dalam sejarah, Umar bin Khattab itu benar-benar dia menundukkan nafsunya untuk mendapatkan dunia. Ketika kalah dari perang Uhud, Umar bin Khattab mengambil setengah hartanya, dia berikan kepada seluruh pasukan perang untuk membiayai kekalahan tersebut. Abu Bakar seluruh hartanya dia berikan. Di waktu musim paceklik, Umar bin Khattab di Madinah tahun ke-18 Hijriah, Umar bin Khattab berjanji tidak akan makan mentega dan tidak akan makan daging sampai rakyatnya mampu memakan daging dan mentega. Baru dia kembali makan. Akibatnya apa? Karena kebiasaan mereka daging adalah makanan pokok. Kulit Umar bin Khattab menghitam, badannya bertambah kurus. Jadi benar-benar dia hanya makan roti dengan minyak biasa. Dia tidak mau sentuh. Dia tundukkan keinginannya. Lalu sahabat mengatakan, tidak mungkin presiden kita begini. Waktu itu sudah jadi khalifah. Harus ada yang menasihati Umar agar menjaga kesehatannya. Tapi siapa yang berani mengatakannya kepada Umar? Sahabat mengusulkan, ya tentu anaknya Hafsah, yaitu isteri Rasulullah. Karena Umar ini selain sahabat juga mertua Rasulullah. Dan itu gaya biasa di masa lalu, Pak. Tanya tak mengen, tapi bisa jadi langsung mertua. Maka bapak kalau mengen-mengen, ya cobalah jadi mertua dari ngen kita. Atau tawarkan, hai mengkawin anak lu. Boleh, tidak mengapa. Apalagi kalau kita sesama jamaah subuh, setiap hari nampak saleh. Dibolehkan, tidak mengapa. Tapi ini pilih yang muda-muda pecun. Yang baik katua-tua, tak nak bertabalam, nak kawin dengan anak lu. Ini nak penjerana. Bapak Ibu mereka Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Hafsah datang kepada Umar, ayah, cukuplah engkau menyiksa dirimu begini. Makanlah. Makanlah dengan makanan yang normal. Lalu Umar berkata, wahai Hafsah, anakku, bukankah engkau yang menceritakan kepada aku bahawa Rasulullah pernah dalam 2 hari tidak makan kecuali hanya sekerat roti? Sampai engkau menumpahkan air matamu ketika mengingat Rasulullah menahan makannya. Dan bukankah engkau yang menceritakan kepada aku bahawa Rasulullah punya satu selimut, hanya punya satu selimut, yang selimut itu dia hamparkan di bawah ketika musim panas, dan selimut itu dia naikkan ke atas tubuhnya ketika musim dingin, dalam keadaan selimut itu berlobang-lobang. Bukankah engkau yang menceritakan kepada aku kehidupan Nabi? Kenapa hari ini engkau melarang ayahmu? Hafsah tidak bisa bicara apa-apa, hanya tangisan yang dibawa ke rumah. Umar bin Khattab sama sekali tidak memperkaya diri, sama sekali. Ketika dia punya harta, dia keluarkan. Ketika dia punya baitul mal, di masanya, maka dia ambil gandum untuk dia bagikan kepada orang-orang yang berhak. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan ketika Umar berjalan malam
lalu menemukan satu keluarga janda dan anak yatim, tidak ada gandum untuk dimakan, dia segera balik menuju ke Baitul Mal dan dia ambil satu gandum beras, satu karung gandum, dia letakkan di atas pundaknya dan itu ukurannya besar. Lalu kemudian budaknya aslam, ya, pembantunya aslam mengatakan, wahai Amirul Mukminin, biarkan aku yang menggendong karung gandum itu, biarkan aku yang menggendong. Kita pergi bersama. Kata Umar, engkau tidak akan mampu memangku dosaku di akhirat, maka biarkan aku yang berjalan. Dia berjalan dengan gandum, Pak. Presiden berjalan dengan gandum satu karung untuk dibawa ke janda tersebut. Makanya Rasulullah berkata, man masya ala armalah wal yatim fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berkeliling-keliling menolong seorang janda dan anak yatim, maka dia termasuk fi sabilillah. Makanya hari ini, Pak, sering-seringlah tolong janda. Paling kurang belilah janda bolong untuk isteri-isteri kita. Dino terkenal sekali kan nama bunga janda bolong, ya. Tapi nya hana pahala. Jadi yang mau dibilang apa? Benar-benar kehidupan Umar menundukkan hawa nafsu. Tidak kaya, tidak pernah berfoya-foya, tidak pernah punya kenderaan yang sifatnya menyebabkan dia layak jadi presiden. Tidak pernah. Dan inilah gaya hidup yang sangat ditakuti syaitan. Lihatlah kita hari ini. Masya Allah, kita hidup dalam kadang-kadang tabzir. Kita hidup dalam israf. Tabzir dilarang, israf dilarang. Apa bedanya israf dan tabzir? Ini menjadi gaya hidup kita. Israf, berlebih-lebihan pada sesuatu yang dibutuhkan. Rumah perlu, tapi membangun rumah terlalu besar yang tidak butuh untuk apa? Maka rumah itu menjadi rumahnya syaitan. Rasulullah berkata, kalau engkau bangun 4 kamar, 1 kamar untuk dirimu, 1 kamar untuk istrimu, 1 kamar untuk anakmu, 1 kamar untuk anakmu dan untuk tamu-tamu, dan 1 kamar kalau engkau tidak pakai, maka kamar itu adalah milik syaitan, kata Rasulullah. Ini maksudnya apa? Dilarang berlebih-lebihan pada sesuatu yang dibutuhkan. Padahal enggak perlu. Kita bangun rumah sampai 3 tingkat. Kalau tujuannya karena kampung kita mungkin jauh, takut datang orang kampung Kulut Semawe, ya, mereka perlu tempat menginap banyak, itu tujuannya baik. Tapi di saat kita bangun hanya untuk bermewah-mewahan, kita telah terkena israf. Dan itu membuat syaitan malah berada di dalam rumah tersebut. Rumah benaik raya. Anak 2. Satu persatu menikah. Kalau laki-laki, dia akan pindah mencari rumah yang lain. Karena katanya ingin hidup mandiri. Kalau perempuan, dia diculik oleh seorang laki-laki. Katanya juga tidak enak tinggal dengan mertua. Kadang-kadang apalagi mertua mepep-pep. Dia tidak enak hidupnya. Dia cari rumah yang lain. Walaupun kecil bang, tapi kita mandiri. Walaupun kecil bang, tapi kita tidak hidup dengan mangat ana mangat. Tinggallah kita bersama suami. Rumah besar, tinggal bersama suami, umur sudah tua. Ya, apa kerja kita? Saling dorong-dorongan. Kita punya kursi roda sendiri, suami punya kursi roda sendiri. Kalau suami mau pergi ke WC, kita yang dorong. Kalau kita mau pergi ke WC, dia yang dorong. Kadang-kadang di lantai 2 terdengar air keran hidup sendiri. Kadang-kadang di tempat cuci piring terdengar ada orang seperti mencuci piring di malam hari. Tapi ketika kita lihat piringnya seperti biasa, ini yang menyakitkan. Kita berharap benar-benar dicuci. Tapi udip dalam kengerian. Rumah besar, pagar saja Masya Allah. Itu tidak boleh pakai besi biasa. Apa yang terjadi ini? Di sinilah syaitan tertawa. Di depan rumah Masya Allah, ibu-ibu hari ini menyohana pot bunga putih lebih agak mati. Ilung bang lebih agak nepoh dia menyohana Nabi pot bunga putihnya. Maka mulailah hari ini Masya Allah, pot bunga putih menghiasi rumah-rumah sampai tidak nampak mana pintu, mana jendela. Capek-capek dulu buat pintu kosen yang terbaik. Yang hanya pakai kaya barang kahor. Tapi hari ini ditutupi dengan pot bunga putih.
Satu pot bunga isinya 400,000. Lalu apa yang terjadi? Dia perintahkan ke suami, nyan bang, nyo pancuri karame. Nablo CCTV. Sudah pot bunga habis sekitar 10 juta. Kemudian CCTV lagi. Lalu kemudian ternyata tertangkap. Apanya yang tertangkap? Gambar pencuri. Pencurinya tidak pernah tertangkap. Tertangkap gambar pencuri. Akhirnya dianggap tidak berhasil dengan CCTV. Kata isteri pada suami, nyo mulai malamnya, nyo kagadah boh pok bungong. Abang mohon, tidurlah di depan pintu. Jagalah bunga kita. Oh, kata si abang, mengatan kalaganya. Oh, kalau tidak mau begitu bang, berarti mulai besok malam, asal menjelang maghrib, masukkan semua pot ke dalam rumah. Pagi keluarkan lagi. Maka jadilah dia PNS di rumah. PNS-nya di rumah, kerjanya masukkan pot, keluarkan pot. Masukkan pot, keluarkan pot. Yang kenyambut. Hidup dibayang-bayangi oleh keraguan-raguan yang dibuat oleh syaitan. Belo kero, susah kero udip. Cinenging jino urung watehana harta kekayaan untuk dia permewah dirinya. Apa yang dia lakukan? Hidupnya nyaman. Tidak ada apa-apanya. Hidup tenang, tidur nyenyak. Di kamar dia tidur, Masya Allah, mengorok. Tidak ada sesuatu yang dia ragukan. Gaya hidup kita disenangi syaitan. Yang lebih parah lagi adalah tabzir. Tabzir itu berlebih-lebihan pada sesuatu yang tidak dibutuhkan. Kalau israf, dibutuhkan, dilarang berlebihan. Air wuduk butuh, tapi Nabi melarang berwuduk dengan cara membuang-buang air. Mubazir lebih dahsyat. Tidak butuh, buat. Dalam rumah ada satu lemari di sudut rumah. Biasanya di sudut ruang tamu. Itu lemari itu apa isinya? Sendok. Sendok emeh kadang-kadang. Itu ada mobil kecil-kecil. Lalu kemudian macam model dalamnya. Tupperware dengan berbagai segi. Ada yang segitiga, segi empat. Ada yang segitiga mata kaki. Macam model. Lengkap barang. Yang kena pedah Pak Jamil takai. Nah perleh barangnya. Nah perleh. Tapi kita lakukan tabzir. Apa kata Rasulullah? Apa kata Allah? Innal mubazzirin kanu ikhwana syayatin. Itulah teman-temannya syaitan. Maka kita ini begitu masuk rumah kita sendiri, sadarilah, kitalah temannya syaitan. Lalu kita berharap syaitan takut kepada kita. Bukan takut, kita temannya syaitan. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Tundukkanlah nafsu. Baik habis-habis dah. Satu HP sudah cukup. Kalau kira-kira muncul HP terbaru, yang kata orang, hai, nah muncul HP terbaru. Tanit mentang metulis keroi. Tanit mentang metulis keroi. Langsung kita beli. Hanya gara-gara kamera kita, ukuran kameranya 2, megapiksel, 2, sekian megapiksel. Keluar yang terbaru, 10, beli lagi yang baru. Ada mobil, beli yang baru. Ada motor, beli yang baru. Masya Allah, kita temannya syaitan. Kenapa kita tidak ambil untuk tolong orang? Lihatlah acara-acara walimah hari ini. Teman-temannya syaitan hari ini beria-ria dalam acara walimah. Apa yang mereka lakukan? Mereka menghiasi walimahnya bukan pada waktu, bukan pada hal yang dibutuhkan. Pelaminan, Masya Allah. Pelaminan saja 10 juta. Tenda untuk makan, tenda untuk tamu, itu 10 juta. Berbagai macam perhiasan renak-renak muncul. Begitu kita lihat makanannya, engkau jerebok. Ikan jerebak. Engkau jerebok apa sana syahnya? Ikan tongkol, Pak. Tenda luar biasa, pelaminan luar biasa. Masya Allah, hiasan si pengantin itu tidak sembarangan, Pak. Seperti engkau muluh pepakjang. Merah sana, merah sini, subhanallah. Begitu makanan, ada saat-saat, Tekwan. Tekwan kan makan tepung. Tepung dibulit-bulit, ditaruh dalam kuah. Itu dijadikan makanan. Karena pegat engkau panggang. Karena pegat ai mana-mana panggang. Karena kata Rasulullah, aulim walau bisyatin. Buatlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing. Yang disuruh muliakan apa? Makanannya. Makanannya, habis-habis hebat makanan. Ini tipu daya syaitan. Belum lagi tamu-tamu undangan sesama rekan bisnis. Masya Allah, pasang papan bunga. Itu papan bunga sekali pasang 300,000. Dipasang pagi, ambil sore. 300,000 lenyap. Masya Allah, syaitan tertawa.
Padahal kalau 300,000 itu kita ambil masukkan ke amplop, kasih ke yang punya hajat, bagaimana senangnya yang punya hajat. Ini kado hadiah membelah riba. Yang cabut 5,000 menyok engkut. Kalau ayam tambah 5,000, kalau engkut cabut 5,000 lagi. Yang hadiah ke por rumah. Yang papan bunga 300,000 kita lenyapkan dari pagi sampai sore. Syaitan tertawa. Makanya acara walimah kadang-kadang di dalamnya juga syaitan. Maka jemaah melakukan Allah. Tertipu. Ya. Kita ini adalah manusia tertipu. Yang terakhir. Nyokat terakhir. Nyokat betul-betul terakhir, Pak. Kenapa Umar begitu ditakuti syaitan? Para ulama mengambil kesimpulan. Gaya kepemimpinannya. Benar-benar hidupnya untuk rakyat. Benar-benar adil dalam memimpin. Yang salah. Ya. Yang benar-benar. Yang benar dia bela. Yang salah dia hukum. Itu Umar bin Khattab. Ya. Kalau dia menemukan suatu kasus, sungguh walaupun anaknya sendiri dia akan potong tangan kalau melakukan maksiat. Hari ini jangankan anak. Ya. Dengan yang teman satu partai saja tidak berani hukum. Satu partai korupsi. Karena satu partai kita buat seakan-akan hukum itu hilang. Jadi yang kelompok-kelompok, siapa yang jadi pimpinan, kelompoknya bela. Orang lain yang kadang-kadang tidak bersalah, itu dianggap sebagai orang yang bersalah. Maka bagaimana pemimpin ini bisa dijauhkan diri oleh syaitan? Tidak akan. Belum lagi tidak memikirkan hidup rakyat. Umar bin Khattab pantang. Dia pernah berkata tadi, aku tidak akan makan daging dan mentega sampai kota Madinah kembali makmur, kembali subur, rakyat makan daging lagi, baru aku makan daging. Benar-benar hidupnya untuk rakyat. Bukan untuk memperkaya orang lain. Rakyat yang dipikirkan. Kita berada di Indonesia. Seharusnya rakyat Indonesia yang mendapatkan kesejahteraan dari alamnya. Bukan Cina. Ini kerih baca. Makin huruf makin kerih apa? Yang menyuruh Nabi watai hampir lehu mabih. Jadi Bapak Ibu melakukan Allah. Begitulah gaya hidup kita hari ini. Subhanallah. Rasulullah berkata. Orang yang paling dekat. Mandana majlisahu. Yang paling dekat tempat duduknya bersama Nabi nanti di akhirat. Adalah al-imamul adil. Imam yang adil. Dan orang yang paling jauh tempat duduknya dengan Rasulullah. Artinya ke neraka maksud Rasulullah. Iaitu al-imamul jair. Imam yang zalim. Pemimpin yang zalim. Jadi ini pemimpin di sini pemimpin negara yang dimaksud. Pemimpin satu kaum besar. Kezalimannya membuat dia terzalimi di akhirat. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. 3 perkara ini. Membuat syaitan tidak berani berpapasan dengan Umar. Tidak berani. Di mana bertemu Umar, dia mencari jalan yang lain. Maka bandingkan dengan gaya hidup kita. Paling kurang hari ini, paling kurang. Kalau syaitan enggak lari dari kita, paling kurang, hanai tijut pedih draw mentang gaji kan. Bapak Ibu, sebagai penutup, ingat, kalau Umar dijauhi oleh syaitan, paling kurang hari ini. Syaitan tidak berlari dari kita, sudah okey. Tapi paling kurang jagalah jangan sampai dia nampakkan diri di hadapan kita, sudah okey. Yang kana agak-agak bacut lah. Ini tidak. Kadang-kadang, Masya Allah, di mana-mana kita yang nampak syaitan. Di mana-mana kita yang nampak syaitan. Hai cik ngah, ni kibah anda. Jadi, Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah gaya hidup Umar yang bisa kita jadikan pelajaran. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan semoga Allah menjaga kita. Dan semoga Allah mengumpulkan kita di dalam surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.